Ya, karena tadi ada gambar-gambarnya itu. Di MAN juga saya komite, jadi saya mewakili siapa, tapi nggak ada masalah. Saya juga baunya MAN, baunya MA ya, atau madrasah. Jadi begini, ya, saya komite MTS 1, MTS 2. Jadi kalau di MTS atau madrasah itu sebetulnya tidak ada masalah. Karena di madrasah itu ada peraturan Menteri Agama nomor 16 tahun 2020. Di situ komite itu sangat berperan sekali, Pak. Sangat berperan. Kenapa sangat berperan? Berperannya itu dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, khususnya penggalangan dana, Pak. Ya, jadi kan penggalangan dana di mana-mana itu urusannya penggalangan dana. Tapi kalau ketika di SMK, saya nangis karena ada surat edaran dari gubernur terus turun tuh. Terus kemudian kepala SMK-nya Bu Uswatun gawe edaran juga. Tidak boleh ada kepala SMA, SMK, termasuk komite melakukan pemungutan sumbangan. Kepala dinas dengan alasan apapun, saya tahu itu. Tujuannya supaya apa? Jawa Tengah itu zero pungutan. Aku nanti lakukan, tapi keliru. Zero pungutan tapi anggarannya nggak pernah dikasih. Itu sih nasihat. Sampai mohon maaf ya. Ada kepala SMA SMK mengadakan perpisahan, dipecat. Bener-bener orang. Karena ada pungutannya, padahal yang mungut itu orang tua. Kasihan banyak orang yang SMA SMK. SMP juga. SMP juga ya? Oh iya. Oh iya, orang benar juga. Terakhir Pak, ada yang mengadakan halal bihalal, kena juga. Yang SMP saya nggak dengar, negara kebanggaan. Halal bihalal nggak boleh karena pada pungutan. Jadi pengen saya tahu itu supaya iki loh aku kepala daerah, saya kepala dinas, zero pungutan. Tapi apa? Mereka melanggar peraturan perundang-undangan. Melanggar apa? Melanggar PP 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Jadi di situ PP 21 tahun PP 57 tahun 2021. Kenapa? Ini khususnya yang saya cerita dulu. Jadi di sana Pak, menurut Standar Nasional Pendidikan itu gedung ruang kelas Pak, ruang kelas itu harus ada dan baik. Rombel misalnya kayak di yang saya cek di mana di Rembang, rombongan belajar itu ada 18, ruang kelas hanya 10. Edar pemprov itu pemprov. Mulai kepala sekolah dipecat ketika ada infak gendam. Gendam katanya Pak Budi, Mas Petir, kono ngritik Ganjar ini kurang kencang, padahal aku seneng. Ayo tadi ya. Wah, bukan masalah ini, mohon maaf, keliru. Kepala bupati lah, gubernur. Karena lagi aku nanti dikira saya black campaign, bukan black campaign. Tapi ini nggak campaign. Supaya substansinya enggak. Yo, tahu lah. Artinya begini Pak. Oke Pak, ngelarang sumbangan, selarang mungut itu bukan pungutan loh Pak. Komite itu punya hak untuk penggalang dana. Di Permendikbud 16 tahun 2000, Permendikbud 75 tahun 2016 juga diperbolehkan. Tapi saya apa digebiri loh. Gak usah ada komite sekarang, ngapain sih? Teman-teman. Ini yang memegang di Kota Semarang, mohon Pak Bambang, tolong sampaikan ke Bu Wali Kota. Kalau Bu Wali Kota mengerti, narasikan Permendikbud itu. Boleh. Ya, kalau kayak tadi Pak Bambang, isi ambruk yang nyono nunggu setahun, nek ambruk iki bocah mati. Tapi ketika nek setahun, nek 2 tahun, kadang-kadang nek dibangun nek pilkada roh, pencitraan gitu ya. Jadi garis besarnya beginilah. Tolong komite itu diberi kebebasan. Nanti ini juga dijawab Pak Budi guru saya. Jadi komite sekolah diberi kebebasan. Karena kan fungsinya untuk menaikkan mutu pendidikan.
mutu pendidikan mesti ada sarana prasarana sumber daya manusia. Nyun sewu Pak, sumber daya manusia SDM-nya gurune ora ono, ora itu nambah guru, gendeng meneh iki pemerintah. Wis meh nganggo apa? Tukang guru kon ngajar, edan meneh. Komite kan bayar. Komite kon bayar siap komite ya. Siap. Jadi guru. Jadi bahasanya betul Pak, di Jawa Tengah kemarin ada ada himbauan dari kepala daerah zero growth, artinya apa? Bisa nambah guru hanya untuk menggantikan yang pensiun. Jadi nggak boleh ada tambahan lagi. Padahal itu ada aturan Pak. Itu diperbolehkan loh Pak. Ada aturan dari Menteri PAN-RB. Karena kondisi seperti ini diperbolehkan, cuma Jawa Tengah gak wani Pak. Kan ngisor ya wani. Boleh Pak untuk tenaga pendidikan dan kesehatan boleh menambah kok. Wani nilai orang itu dikontrol masyarakat kok. Barang dewo. Soal sembarangan gitu. Jadi saya ulangi lagi, tolong komite sekolah diberdayakan. Ya, yang kedua jangan ditakut-takuti teman-teman guru atau kepala sekolah, kasihan Pak. Mereka sudah capek tadi ngajar ini sekolah itu kesel banget. Aneh izin bodoh nakal, izin ditakut-takuti kepala daerah, bisa stres Pak. Nah, saya akan berdiri depan, paling depan ngajak, ayo, memang kepala daerah, bupati, wali kota, ya wali kota maupun gubernurnya nggak benar, saya siap supaya komite sekolah maupun madrasah berfungsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Pak Moderator, yang saya hormati Pak Bambang, Kepala Dinas, Dewan Pendidikan, Bapak Soekarno, dan Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan. Izin, saya nama Suparno, kebetulan jadi komite di SMP 34 Kota Semarang di Probolinggo. Perlu saya laporkan Pak Bambang, jadi SMP 34 itu kalau untuk anak-anak bisa sekolah itu menjadi rumah kedua agar belajar nyaman, menyenangkan, itu masih terlalu jauh dari terlalu jauh. Kenapa? Mohon maaf kalau tadi itu lapornya sudah mau ambruk. Di SMP 34 itu sebagian besar plafonnya tidak ada. Aman yang tidak ambruk begitu ya. Dengan kondisi yang saat ini panasnya luar biasa, kipasnya juga tidak ada. Gitu Pak. Sekolah kami sebenarnya adalah sekolah adiwiyata yang harusnya masuk ke tingkat nasional. Tapi kemarin alhamdulillah lomba lampah kita adalah juara harapan 2. Alhamdulillah. Juga sangat konsen terhadap penanganan sampah. Oleh karena itu tadi Bapak Kepala Dinas menggarisbawahi tentang pendanaan. Saya kira ini memang demikian adanya. Alhamdulillah tahun ini SMP 34 dibangunkan 1 gedung 2 lantai. Tapi itu memang masih kurang dari kebutuhan untuk yang saya maksud tadi. Oleh karena itu sebenarnya komite itu adalah juga sesuai dengan Permendikbud 75 ada peluang selama bentuknya sumbangan. Ciri-cirinya adalah besarnya tidak ditentukan, waktunya juga tidak ditentukan, maka ini adalah bentuknya sumbangan. Itu yang pertama yang harus mungkin komite perhatikan. Namun demikian juga kami berharap untuk pemerintah Kota Semarang, jargon sekolah gratis itu masih pakai koma, bahwa sesungguhnya belum sepenuhnya pemerintah memang mampu membiayai itu, apalagi dengan kurikulum merdeka yang tadi beliau juga singgung, mungkin diadop dari beberapa negara yang luar biasa tentunya,
juga beneran kajian. Nah, tapi ternyata anak-anaknya juga sekarang sekolah bawa kompor, bawa dan sebagainya. Ini adalah dinamikanya mungkin Pak. Nah, oleh karena itu sekali lagi mohon pemerintah kota juga bisa menjelaskan lebih detail tentang sekolah gratis itu. Karena sebagian saudara kami orang tua, kan sekolah gratis, kenapa harus belajar? Dan tadi sesuai dengan yang sampaikan Pak Butir, sebenarnya Bapak sekolah juga punya rasa ketakutan yang luar biasa kalau namanya ada penghimpunan dana. Ini yang tentu salah satu harus dicarikan solusinya. Tapi saya yakin sebenarnya orang tua juga cukup banyak yang peduli atas kondisi sekolah ini. Mungkin Bapak Bambang, kami orang tua juga ada yang beli kipas dan sebagainya untuk kenyamanan. Nah, mungkin dari sisi tata kelola barang ini juga menjadi PR. Bagaimana supaya hibah orang tua itu kalau belum diatur mungkin bisa diatur sehingga menjadi aset sekolah, dan nanti sekolah kalau ada perbaikan dan sebagainya bisa dialokasikan dari dana sekolah. Itu juga hal yang kecil. Sekali lagi mohon satu untuk orang tua itu juga akan lebih peduli terbuka. Tadi itu jargon sekolah gratis ini masih perlu dengan penjelasan. Saya yakin upayanya akan gratis, tapi realitanya untuk memenuhi segala itu belum cukup. Baru saja kemarin anak kami ikut lomba Paskibra di SMK 5 Surabaya. Semuanya adalah biaya ditanggung oleh orang tua, kecuali 2 guru pendamping yang ikut ke Surabaya. Ini sebuah bukti bahwa sebenarnya orang tua juga peduli tentang pendidikan walaupun itu di sekolah negeri. Kembali ke anggaran, saya kebetulan ikut Zoom meeting pada saat pembahasan anggaran tahun 2024. Luar biasa Kota Semarang, karena disampaikan akan membangun TK, 2 TK dengan anggaran 10 miliar. Kita bayangkan kalau 1 TK 5 miliar, kira-kira gedungnya seperti apa? Maaf ya, saya ini perlu kami sampaikan karena tadi beliau juga menyampaikan sebuah prioritas pembangunan. Nah, kalau ada SMP yang nyusun bangkunya, kalau saya goyang begini masih bergoyang. Monggo Bapak Bambang, kita nanti ke depan sama-sama seperti apa. Tentunya juga kalau memang nanti ada sebuah regulasi kelonggaran orang tua bisa berkontribusi, mekanismenya juga harus dipikirkan. Jangan sampai nanti pada catatan komite ternyata juga mencari kesempatan. Nah, ini sesuatu yang juga mungkin dicarikan solusinya sehingga penghimpunan dana itu betul-betul bisa diperlukan sebagai maksud dan tujuannya. Terakhir Pak Bambang, mungkin karena ini adalah pemahaman dan pengetahuan saya yang terbatas di dunia pendidikan tentang kurikulum merdeka. Saya sebenarnya sangat miris begitu informasi yang saya tangkap dari sekolah dengan kurikulum merdeka ini, salah satunya adalah anak-anak pasti naik kelas dan lulus. Artinya secara psikologis akan juga berdampak negatifnya pasti ada. Tentu kurikulum ini juga nilai positifnya pasti ada. Apalagi sekolahan juga punya standar. Pertanyaan kami sebagai orang tua, kalau anak saya sekolahan punya standar angka 7,5, ujian harian, ulangan harian nilainya 6, remisi 1 kali naik 6,5, remisi 2 kali masih 6,5. Pertanyaan saya, berapa kemampuan guru untuk melakukan remisi sehingga memenuhi sebagaimana yang dia? Oleh karena itu mungkin ini
Pak Budi selaku Dewan Pendidikan. Tentu kurikulum ini sekali lagi juga sudah melakukan kajian sedemikian rupa, tapi juga Bapak Kepala Sekolah tadi menyampaikan bahwa literasi kita masih di sana. Jangan-jangan ini kurikulum diaduk oleh negara yang maju yang literasinya sudah bagus, diterapkan di kita, anak-anak ujian pasti bisa menjawab karena ada kelonggaran bawa gadget. Mbak Google kita terlalu baik hati, akan menjawab semua pertanyaannya. Nah, ini juga mungkin bagian-bagian yang menjadi pencermatan kita bagi orang tua. Saya jujur miris karena apa? Anak-anak kita sekarang yang kelas 8 dan 7 adalah generasi pada tahun Indonesia Emas tahun 2045, di mana kita berharap generasi kita adalah dengan bonus demografi yang luar biasa, punya daya saing yang luar biasa, bisa menguasai dunia. Kalau kita salah menyiapkannya, apa yang akan terjadi? Kita semua tidak berharap bahwa ke depan kita akan menjadi buruh di negara kita sendiri. Dan tentunya ini adalah tanggung jawab kita bersama orang tua. Program pilihan itu pasti baik, tapi tentunya tidak ada salahnya terbuai oleh program yang baik kalau tidak kita lakukan dengan evaluasi secara bijaksana, jujur, sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Mungkin itu Pak Bambang, mohon maaf kalau saya banyak matur. Ini semua kan keinginan kita bersama, tentunya bagaimana anak-anak kita ke depan adalah menjadi harapan kita semua. Maka kesalahan pemilihan metode mungkin akan terdampak. Semua itu akan diuji tentunya dengan proses waktu. Kurang lebihnya saya maaf, waktu saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dari Komite SD, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Widya Lestari, Komite dari SD Bululor, Kecamatan Semarang Utara. Yang perlu akan saya sampaikan hampir senada dengan penanya-penanya yang terdahulu, masih meliputi tugas kami selaku komite. Karena dengan adanya sekolah gratis tadi, ada pun kebutuhan sekolah itu banyak sekali. Kalau kita hanya mengandalkan anggaran dari BOS, jelas itu tidak akan mencukupi untuk kebutuhan sekolah. Apalagi program-program sekolah sekarang sudah banyak sekali. Seperti di SD kami nanti tanggal 21 besok hari Kamis itu juga akan mengikuti P5 tadi seperti apa yang disampaikan Bapak Bambang tadi di SD Bululor. Maka untuk menunjang kegiatan ini terkait dengan sekolah gratis, kami kadang terbentur dengan aturan itu, sehingga untuk mencari dana atau mencari anggaran demi mensukseskan kegiatan-kegiatan terkait dengan program sekolah kadang terbentur dengan aturan apa itu sekolah gratis tadi, Pak. Sehingga kami mohon petunjuk untuk langkah kami sehingga jangan sampai kita menabrak aturan hukum. Mohon maaf, kami kan orang awam. Kadang ada wali murid yang merasa ada delingan LSM atau sebagainya, sehingga nanti terus dengan adanya pungutan-pungutan itu wali murid lapor kepada LSM, sehingga dengan LSM itu nanti ya sedikit untuk memberikan teguran atau semacam ancaman kepada sekolah tersebut dengan dalih bahwa sekolah itu adalah gratis. Ini adalah seperti itu yang saya tanyakan kepada Bapak Bambang maupun Dewan Pendidikan, bagaimana langkah atau kami selaku komite untuk lebih enak dalam menjalin hubungan dengan paguyuban maupun dengan wali siswa. Demikian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang ini ada 3 peserta. Berarti yang merespon dari yang Bapak
disampaikan, ada yang bersifat menyampaikan informasi kondisi di sekolah masing-masing, ada yang menginformasikan tentang kebijakan, ada yang menanyakan supaya kebijakan sekolah gratis itu tidak mengganggu, tidak mengurangi ya, semangat untuk berinfak, berpartisipasi dan sebagainya, dan jalan keluarnya seperti apa. Saya melihat Pak Bernard sudah menulis, saya tahu lebih dari apa yang saya sampaikan. Saya silakan. Matur nuwun Pak. Ada 3 pertanyaan dan masukan dari Pak Zainal, Pak Parno, dan Pak Widodo. Saya akan menjawab yang umum dulu nih, terkait dengan upaya memberdayakan komite sekolah. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi beberapa pertanyaan tadi yang disampaikan oleh